Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, terima kasih atas waktu yang diluangkan pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, di sini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4 tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman yaitu budaya positif. Saya Pujiatur CGP Angkatan 8 SMP Negeri Kabupaten Magelang. Bapak Ibu yang saya hormati, jika kita melihat judul yang saya paparkan di depan, di sini judulnya adalah budaya positif. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu membaca judul ini, kira-kira apa yang terlintas pada Bapak Ibu tentang budaya positif? Bu Rami? Ada. Kebiasaan berarti Ibu Titi, kebiasaan. Ya. Kalau kita mulai membaca sekilas tentang budaya positif, itu adalah kebiasaan. Nah, di sini nanti materi ini nanti akan berisi tentang itu semuanya. Oke, di dalam budaya positif kita diharapkan bisa membudayakan sebagai pendidik, diharapkan kita bisa membudayakan budaya positif ini. Materinya nanti, konsep inti budaya positif ada yang pertama, perubahan paradigma baru. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ada 8 konsep dari budaya positif ini yang sebisa mungkin atau bisa diterapkan di kita sebagai pendidik. Harapannya seperti itu. Kita mulai di yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu semuanya, kita kenal dengan yang namanya student center. Mungkin Bapak Ibu bisa membantu menjawab apa itu student center? Iya, pembelajaran yang berpusat pada guru. Kalau teacher center, pembelajaran yang berpusat pada guru. Kalau student center, nah harapannya Bapak Ibu pada di sini dalam pembelajaran paradigma baru itu, harapannya Bapak Ibu diharapkan bisa melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, paradigma baru ini yang seharusnya kita laksanakan sudah setahun terakhir ini sesuai dengan kurikulum Merdeka, yaitu tujuannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, ada 6 elemen profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Harapannya peserta didik kita nanti bisa menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaan masing-masing
dan berakhlak mulia. Yang kedua, yaitu berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Bapak Ibu, bergotong royong itu tidak hanya membantu tanpa pamrih, tetapi bergotong royong di sini yang teman-teman adalah bisa bekerja sama dengan aktif, kemudian diskusi secara kreatif. Itu harapannya karena kita mengacu pada peserta didik seperti itu. Kemudian yang ketiga, mandiri. Mandiri di sini harapannya nanti anak-anak kita atau peserta didik kita tidak tergantung dengan orang lain pada saat mereka dewasa. Kemudian bernalar kritis, kreatif diharapkan dengan profil Pancasila ini harapannya peserta didik nanti bisa kreatif dan bernalar kritis. Ini adalah pembelajaran paradigma baru. Tahap yang selanjutnya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Bapak Ibu, selama ini termasuk mungkin pelakunya adalah saya sebagai pendidik, ada beberapa hal yang mungkin seharusnya tidak kita lakukan tapi terjadi pada kita sebagai pendidik. Yang pertama yaitu ilustrasi guru mengontrol murid. Kepercayaan kita bahwa kita itu harus jadi guru, kalau sudah menjadi seorang guru itu mampu mengontrol murid kita. Padahal aslinya kita seharusnya tidak seperti itu. Sebenarnya tidak seperti itulah kita. Ini adalah missnya kita sebagai pendidik. Nah, harapannya apa yang kita dapatkan atau harusnya kita lakukan, yaitu kita hanya menuntun peserta didik kita sesuai dengan filosofi Ki-Hajar Dewantara. Kita sebagai penuntun, sebagai arwah, berarti menuntun anak-anak kita menjadi pembelajar sepanjang hayat. Tapi tapi selama ini kan tidak seperti itu. Nah, harapannya dengan kita belajar bersama nanti bisa sedikit demi sedikit kita bisa mengubah dari perilaku kita yang sebelumnya seperti itu. Yaitu kalau kita sudah menjadi guru, semena-mena, kemudian kita bisa mengontrol murid kita. Padahal kita tidak seperti itu. Terus yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tidak semuanya yang kita berikan kepada siswa itu menjadi sebuah positif. Tidak semuanya menjadi bermanfaat untuk siswa. Seperti itu. Kemudian yang keempat, yang ketiga, ilustrasi atau miskonsepsi kita adalah ilustrasi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Contohnya, nanti ini akan dibahas selanjutnya. Contohnya seperti ini. Jadi, kamu terlambat dia. Nah, sebenarnya kata-kata seperti itu termasuk saya pelakunya. Sebenarnya itu kita ternyata itu bisa membuat anak tersebut itu bisa marah minder. Iya, dia masalah kehadiran seperti itu. Nah, konsepnya saya sebagai pelaku atau sebagai guru adalah di sini. Kemudian ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, bahwa kalau kita itu sudah menjadi guru, sudah dewasa, usianya seperti saya sudah 40 tahun itu berhak memaksa siswa, kamu harus seperti ini. Nah, seharusnya tidak seperti itu. Nah, ini adalah konsep yang salah dalam kita mendidik peserta didik kita seperti itu. Selanjutnya masuk ke tahap. Nah, di sini, bagaimana caranya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori komunikasi? Kalau kita sudah miskomunikasi, miskonsepsi bagaimana? Nah, di sini ada pendekatan teori kontrol supaya kita bisa mengontrol diri kita itu bagaimana? Di sini ada stimulus respon tentang dunia dan teori kontrolnya. Kalau dalam dunia realita kebutuhan kita sama,
Tapi di teori kontrol itu tidak, realitas atau kebutuhan kita itu adalah berbeda. Kebutuhan murid, kebutuhan guru, seperti itu. Semua orang melihat hal yang sama, tapi teori kontrolnya bagaimana? Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Tapi teori kontrolnya bagaimana? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau di sini membandingkan atau misalnya Buraswati itu harus seperti saya Pujianto, nggak bisa seperti itu. Buraswati itu ya seperti itu, Pujianto itu seperti ini. Nah, kadang-kadang kita kok nyoba orang lain, kita melihat orang lain, pokoknya gitu, nah seperti itu. Pandangan berbeda lah seperti itu. Oke, stimulus respon yang selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak-anak rekomendasi ini salah. Terus kemudian teori kontrolnya bagaimana? Semua perilaku itu memiliki tujuan. Seperti itu. Oh, kalau dia berbuat seperti itu, pasti dia ada alasannya mengapa dia seperti itu. Itu. Kemudian stimulus respon yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrolnya adalah hanya saya, ya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Seperti itu. Kemudian stimulus respon selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu dalam teori kontrolnya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir ini yang begitu luar biasa. Stimulus responnya adalah model berpikir menang dan kalah. Nah aku koyo ini mesti aku menang. Nah aku koyo ini dia berarti aku pun kalah. Tapi di teori kontrol itu tidak ada yang namanya menang dan kalah. Adanya adalah menang dan menang. Bagaimana caranya untuk bisa seperti ini? Kita tadi di sini hanya diri kita yang mampu memotivasi diri kita sendiri. Iya, nah, karena kita mempunyai tujuan masing-masing. Tidak usah berpikir orang lain itu mau berpikir seperti apa tentang kita. Seperti itu. Ini adalah stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di step selanjutnya yaitu ada disiplin positif. Kita masuk pada disiplin positif yang kemarin sudah ya. Bapak Ibu kalau yang sudah masuk di PMM topik berapa ya? Belasan. Ya, saya belum sampai ya, maaf ya. Ya. Di sini di disiplin positif ini yang nanti harapannya bisa dibudayakan oleh kita semuanya sebagai pendidik kepada anak-anak kita, kepada peserta didik kita. Ya, secara teori itu mengacu pada diri kita, belajar disiplin itu dari diri kita sendiri, seperti itu. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman dan hukuman. Bapak Ibu semuanya, selama ini kalau kita sudah menerapkan peraturan, ya peraturan yang kita buat di sekolah kan kita punya peraturan. Selama ini pun saya juga dari mulai kecil sampai dewasa seperti ini, tahunya semuanya adalah peraturan. Padahal disiplin positif itu tidak bisa bersinggungan dengan itu, karena disiplin positif itu timbul dari kesadaran diri kita, dari diri kita sendiri. Oh, saya walaupun tidak ada
Pak Nurjani, saya akan tetap datang tepat waktu. Nah, itu berarti kesadaran dari saya sendiri. Saya parkir lurus. Nah, di parkiran itu tidak menangis. Nah, berarti itu kesadaran diri. Oh, sudah dikasih garis. Ya. Nah, itu jadi ini harapannya di sini. Tidak, kalau kita selama ini kan peraturan, anak diatur. Nah, dipaksa lagi. Nah, seperti itu. Ini, nah, dengan ancaman dan hukuman. Tapi jangan itu kan seperti reward itu juga termasuk bukan disiplin positif loh ya. Contohnya, kalau kamu nanti bisa mengerjakan ini, tak kasih hadiah es krim. Nah, itu juga bukan termasuk budaya positif ternyata. Juga ini baru saya pelajari di sini. Di sini saya tidak hanya saya sebagai orang yang bertahu, semua teman-teman saya di dalam forum itu kita juga berusaha dari ternyata kita selama ini memberi hadiah kepada anak itu juga bukan budaya positif, seperti itu. Itu karena apa? Menjadi kesenjangan. Oh, kalau boleh dikasih hadiah, aku orang. Semakin dia seperti itu, berarti dia semakin turun, dia semakin motivasinya semakin rendah, seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu. Apalagi kita mengancam, apalagi kita menghukum, lah itu. Nah, tujuannya adalah kita mengancam di sini, menciptakan peserta yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Dari mana intrinsik itu? Ya dari dalam dirinya sendiri. Dengan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dengan cara seperti itu, kalau kita teori kontrolnya kita harus menang dan menang, tetapi dengan yang positif, dengan yang baik, seperti itu. Ini disiplin kita pada tahap disiplin positif. Kemudian tahap selanjutnya yaitu ada nilai-nilai kebajikan. Di sini nilai ini disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama dan maupun latar belakang apapun. Contohnya yaitu profil pelajar Pancasila yang sudah saya sebutkan di depan tadi, beriman yang pertama kedua yang Esa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan berjalan kritis. Yang kedua yaitu Equal Years Program, toleransi rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ini adalah nilai-nilai kesepakatan bersama dari tidak melihat dari suku bangsa, suku agama, latar belakangnya apa, tidak. Kemudian yang ketiga ada keterampilan hidup. Ya, ini adalah kebijakan institusi atau organisasi. Jadi mulai dari program Pancasila, Ibu Premier Years Program, kemudian ada keterampilan hidup. Jadi life skill-nya yang didapatkan yaitu bisa diperkaya, lurus hati, pendengar yang aktif. Jadi tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik pada dirinya sendiri. Diri sendiri juga perlu dihargai ya Bapak Ibu. Jangan aku kok menito. Nah, mungkin itu sudah berlaku untuk saya sendiri untuk menyemangati diri saya sendiri. Seperti itu. Kemudian kita masuk pada tahap yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, semua manusia kita itu mempunyai kebutuhan dasar, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi.
ekonomi, bekerja dari pagi, subuh sudah melakukan aktivitas sampai sekolahan tidak terlambat, mengajar peserta didik kita dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, ya Bapak Ibu guru semuanya. Ini adalah kebutuhan dasar kita. Sisa dari ataupun tidak itu ada pada diri kita semuanya. Nah, nanti kita akan lanjut pada tahap yang selanjutnya, yaitu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kalau kita tidak bekerja keras, kita akan bertahan hidupnya seperti apa? Nah, itu. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima dimanapun kita berada, kita menebarkan cinta kasih, saling menghormati, dan mereka pun juga akan mencintai kita dimanapun kita berada. Kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, di sini ada keterangannya. Bertahan hidup itu seperti apa? Makan, tempat tinggal, kemudian keamanan, kesehatan, seperti itu. Kalau rasa kasih sayang atau dicintai adalah kita peduli dengan orang lain, dapat bekerjasama dengan orang di rumah, dengan lingkungan, di sekolahan, dalam kelompok kita bisa dapat bekerjasama. Kemudian penguasaan itu adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Bahwa kita itu kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan dasar kita itu ya ingin dihargai, jadi pemimpin, kemudian dianggap, masa kita nggak dianggap. Nah, berarti kebutuhan dasar kita kan pengennya seperti itu, dimanapun kita berada, dihargai, dihormati, seperti itu. Kemudian kebebasan itu adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, kita punya kesenangan. Kesadaran kita berkaitan yo ketawa, yo piknik, yo kerja, kesenangan, entusiasme, tertawa. Kebutuhan dasar kita sebagai manusia adalah itu kasih sayang, keamanan dalam di mana kita berada, dihargai, dihormati. Sekarang kita masuk pada tahap motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Nah, tadi kita sudah menyebutkan di awal ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Motivasi yang dari luar dan motivasi dari dalam. Nah, motivasi yang ekstrinsik ini adalah bagaimana caranya kita bisa menghindari ketidaknyamanan atau hubungan sebisa mungkin untuk bisa tidak melakukan hal ini seperti itu, atau kemudian mendapatkan imbalan atau kalau kita melakukan hal-hal tertentu, lah, memang kita semuanya butuh yang namanya imbalan semuanya, tapi tidak semua yang kita lakukan dinilai dengan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tidak perlu seperti itu. Nah, itu adalah motivasi yang seperti itu. Motivasi intinya dari diri kita sendiri itu menjadi orang yang mereka inginkan dan memiliki diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Seandainya mereka berperilaku atau berpikir positif dengan diri kita, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya tidak, biarkan saja. Yang penting kita tidak menyakiti orang lain. Itulah. Tahap yang selanjutnya adalah kita kadang sebagai pendidik memberikan hukuman kepada peserta didik seperti itu. Kemudian ada konsekuensi yang berdiskusi. Hukuman di sini maksudnya adalah kalau di dalam disiplin positif itu seharusnya tidak ada hukuman seperti itu, karena hukuman itu sifatnya adalah spontanitas. Terlambat 5 menit silakan cari sampah atau lari lapangan 25 kali. Anak kan tidak tahu seperti apa hukumannya, tidak tahu, itu spontanitas hukumannya seperti itu.
Nah, kemudian bersifat satu arah. Oh, rasa babi, rasa kita komunikasi langsung sepatunya putih, copot, disita. Terus orang tuanya datang sini. Seperti itu adalah berubah hukuman fisik, itu hukuman. Kemudian konsekuensi adalah kerentanan. Disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Hari ini karunya panjang, besok ketemu buku lagi, sudah selesai. Jadi rasa betul lagi. Karena itu ya saya mungkin melakukan itu, terutama mama, ibu-ibu yang seperti saya terlalu banyak. Ya, restitusi kalau di IHT kemarin sudah disampaikan apa saja ya? Ya, restitusi sertifikat. Nah, ini adalah harapannya ini bisa di sini nanti Bapak Ibu guru bisa memahami proses restitusi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Oh ya, kalau sekarang tidak memakai sepatu kita, apa yang harus kita lakukan? Itu kayaknya proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi harapannya kita sebagai pendidik tidak memberikan hukuman kepada siswa, kepada peserta didik kita. Tidak usah menggunakan konsekuensi ini. Harapannya kita bisa melaksanakan restitusi ini dengan cara-cara nanti pendekatannya ada. Itu proses pendekatan kondisi bagi murid, kemudian kolaborasi, iya, untuk mencari solusi. Siswa itu apa kesulitannya atau apa yang dialami. Nah, kita hanya membantu siswa, hanya membantu peserta didik untuk mencari solusinya sebagaimana itu restitusi. Tahap yang selanjutnya, nah, ada 5 kondisi kontrol guru yang mungkin ada di diri kita semuanya, dan dengan belajar di budaya positif harapannya nanti kita bisa pelan-pelan sedikit demi sedikit tidak menggunakan ini semuanya. Apa 5 posisi kontrol guru? Yang pertama, kita adalah sebagai pendukung selama ini. Yang kedua, membuat merasa bersalah, menjadi teman, jadi temanmu juga. Gitu. Kemudian sebagai pemantau, nah hari ini besok lagi harus sebagai pemantau. Kemudian harapannya dengan kita mengambil posisi kontrol guru ini, kita yang baik bagaimana sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai among peserta didik. Disinilah harapannya kita diharapkan menjadi sebuah manajer, menjadi pendidik, menjadi manajer. Kalau ada siswa yang punya masalah, kita fasilitasi untuk mencari atau mendampingi siswa dalam mencari solusi dari masalahnya siswa tersebut. Itu adalah manajer. Jadi selama ini yang saya pahami, supaya saya paham secara pribadi, manajer itu hanya ada di dalam perusahaan, hanya artis, hanya seperti saja. Ternyata kita adalah orang yang terdekat dengan anak-anak siswa. Kita harus sebagai manajer itu adalah posisi kita yang itu adalah di sini ini, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat rasa bersalah, bukan sebagai pemantau, bukan sebagai pemantau itu. Terus? Iya. Sebenarnya baik ya? Mungkin itu apalagi cantik. Rangkuman itu adalah salah satu mungkin tapi mungkin itu hanya gerakan saya. Tapi dalam di sini teman itu maksudnya mungkin beda ya, kita sebagai guru dengan guru di kelas dengan guru bimbingan mungkin tekniknya berbeda ya. Nah, yang kita kan kalau sebagai teman kan gini, kok hari ini
mengerjakan tugas. Kenapa? Besok lagi jangan gitu ya. Nah, itu kan sebagai teman. Kita itu pelan-pelan ngomongnya, kemudian berbicaranya, tapi, nah, kenapa kok di sini tidak diinginkan? Karena apa? Siswa Pak Hari itu kepenak atau aku kirim, kan aku ya nggak mengerjakan tugas, Pak Hari biasa saja. Nah, kan kita sebagai teman, padahal itu juga kita tidak boleh seperti itu. Itu harapannya kita jangan dulu. Kenapa kok? Evi kenapa nggak mengerjakan tugas? Oh tadi malam saya ibu nonton film berat sampai jam 2. Terus saya kebetulan lupa jam 2. Terus bagaimana besok? Ya besok saya kerjakan. Oh ya. Nah bagaimana cara menyelesaikannya? Nah jadi dicari solusinya. Jadi bukan sebagai oh ya sudah kalau sudah mengerjakan ya sudah nggak apa-apa. Besok nanti seperti itu ya. Ya. Teman yang baik. Itu juga tidak boleh. Nah, di sini ada contoh Bapak Ibu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yaitu, nah ini sering kita alami di dunia nyata. Tidak kelihatan ya? Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Saya sering. Ya, itu juga saya pelakunya. Oke. Ya, yang pertama kita tidak menghargai hormat. Sama kamu nih. Nah, 1 jam. Sekarang aku berbicara ya kamu. Kita sebagai apa kalau seperti ini Bapak Ibu? Penghukum, betul sekali. Karena kita melakukan jadi kita tahu ya. Oke, dengan kita mengetahui seperti ini Bapak Ibu, harapannya nanti Bapak Ibu bisa pelan-pelan, bisa sedikit demi sedikit. Tidak ada perubahan yang langsung maklum, semuanya langsung baik, tidak ada. Begitu juga dengan saya secara pribadi, seperti itu. Yang kedua, berapa kali Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Kira-kira kalimat seperti ini sebagai sudah nyaman. Iya dong? Ini sahabat rambutku saya sahabat. Katanya selanjutnya adalah ini Bapak Ibu, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolonglah bantu Ibu ya, sekali ini saja ya. Nah ini tadi sebagai teman. Kalau yang mau halus ya toh, nah toh ini semakin halus saya semakin yang ini kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kalau kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi. Terus koperasinya itu sudah salah satu contoh. Nah, harapannya kita menjadi seperti ini. Ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Itu pertanyaan-pertanyaan yang kita sebagai manajer. Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya, makanya itu Bapak Ibu semuanya, iya. Makanya kita di awal kita disiplin diri dulu dimulai dari kita sendiri sebagai pribadi, diri kita sendiri. Dari diri kita nanti akan muncul, akan menyebarkan aura positif dari diri kita dulu, dari intrinsik kita. Walaupun mungkin di dunia luar itu mengatakan Allah besok enggak mau seperti itu lagi, itu dari luar. Dari luar, besok itu loh. Itu kan pengaruh dari luar. Nah, tapi intinya kalau kita sudah disiplin diri dulu, dari diri kita dulu, walaupun ada omongan atau ada pembicaraan di luar sana, ya biasa saja. Ya, kita akan tetap berdiri tegak.
seperti itu. Nah harapannya kita bisa menjadi manajer. Gitu. Ini beberapa contoh dari penerapan kontrol guru seperti itu. Kemudian kita masuk pada Bapak Ibu, ini yang kalian sudah latihan-latihan sebagai teman, sebagai mentor, sebagai apa tadi merasa bersalah. Nah, posisi kontrol apakah aku? Ya, Bapak Ibu, adakah yang bisa membantu menjawab? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira? Betul lah? Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, kayak saya kecewa sekali dengan kamu, membuat merasa bersalah. Yang kedua, posisi kontrol apakah kita? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Mari kita buka. Ya, tepuk tangan untuk Bu Rahmi. Sudah paham materinya berarti. Posisi kontrol apakah kita? Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, ya kita biarkan seperti ini. Posisi kita sebagai manajer. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol apakah kita? Ayolah lakukan demi itu ya sebagai teman. Kemudian kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Iya. Kalau kamu tidak mengerjakan berarti tidak dapat nilai. Nah, berarti besok lagi mengerjakan berarti dia dapat nilai. Oke. Bapak Ibu, kita masuk pada tahap selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kenapa di dalam IHT kemarin Pak Rosani menyampaikan keyakinan kelas ya? Ingat ya kan? Nah, di dalam segitiga itu masuk di ya. Nah, keyakinan kelas itu diharapkan Bapak Ibu kelas bisa membuat keyakinan kelasnya dengan anak-anaknya. Kenapa kok tidak peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa membantu menjawab? Kenapa tidak peraturan? Ya, kemudian supaya anak tumbuh rasa sadar, supaya anak tumbuh kesadaran diri dari anak sendiri, dari siswa sendiri. Lah, itu kalau peraturan itu yang membuat pasti orang dewasa dan tidak pernah melibatkan peserta didik. Peraturan selama ini yang kita buat, kita gawe sesuai dengan anak-anaknya anak-anak kita sendiri, ya tidak? Nah, tidak pernah melibatkan peserta didik. Nah, makanya di sini kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu dibuat dan kalau kita sebagai wali kelas berarti kita sebagai guru dan siswa mengetahui, apa itu keyakinan kelasnya seperti ini. Nanti besok saya tidak akan seperti itu. Nah, berarti, tapi itu sudah melalui kesepakatan, sudah melalui pembicaraan dari anak-anak kemudian bersama dengan Bapak Ibu wali kelas. Ya, bagaimana kalau kita mau membuat keyakinan sekolah? Berarti Bapak Ibu guru semuanya dengan peserta didik perwakilan bisa membicarakan keyakinan sekolah. Jadi peraturan itu diharapkan tidak menjadi peraturan lagi, tetapi menjadi keyakinan sekolah. Kalau keyakinan kelas itu adalah Bapak Ibu guru dengan peserta didik secara hanya kelas itu saja. Karena setiap kelas itu berbeda-beda keyakinannya. Seperti itu lah. Untuk apa tujuannya? Tujuannya agar apa? Agar supaya anak-anak itu terlibat. Kalau dia terlibat dalam memutuskan segala apa itu keyakinan tadi, pasti dia akan bertanggung jawab, akan melaksanakan seperti itu. Ya. Nah, diharapkan keyakinan kelas ini bisa masuk ke, maksudnya bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru wali kelas yang terutama itu. Karena apa? Kontrol kita sebagai guru wali kelas adalah yang pertama. Kontrol kerjaan anak kan yang pertama. Kemudian kita baru sebagai pengajar pendidik.
di semua kelas seperti itu. Nah, ini kalau nanti kalau di dalam kelas kita sudah punya keyakinan kelas yang diterapkan, insya Allah anak-anak akan nanti akan timbul dari diri sendiri, dari apa? Dari kesadarannya sedikit, harapannya seperti itu. Kemudian tahap selanjutnya adalah, nah, setelah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, nah, ini kemarin saya sudah mencoba karena saya bukan wali kelas, jadi saya meminjam beberapa kelas untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Di sini saya lakukan di kelas 8B. Nah, ini mereka juga antusias sekali. Bu, saya itu nggak tahu yang namanya keyakinan kelas. Iya, saya jelaskan dulu. Kalau kamu di sekolah SMK masuk jam berapa? Jam 7, Bu. Itu apa? Itu kan peraturan. Anak-anak juga seperti itu. Nah, maka itu kemarin sudah saya jelaskan dan saya praktekkan keyakinan kelas ini ke beberapa kelas bahwa mereka juga awam, dan makanya kita sebagai pendidik dikenalkan dulu keyakinan kelas itu seperti ini. Oh, bahwa keyakinan kelas itu adalah keyakinan atau istilahnya kesepakatan belajar, kesepakatan kelas ini mau seperti apa. Jika mau kita menerapkan disiplin positif atau jujur, tanggung jawab, apa yang harus kita lakukan? Itu perlu kita gali lagi, perjelas lagi dengan anak-anak seperti itu. Nah, kemarin sudah saya jelaskan. Nah, pembentukan keyakinan kelas mungkin kalau kita mengacu pada di sini ada apa, bersifat abstrak, ya. Kalau anak-anak kita mungkin bahasanya kesepakatan dulu, jangan langsung keyakinan. Dari peraturan diturunkan menjadi kesepakatan, dari kesepakatan menjadi keyakinan. Itu lebih, saya sudah menerapkan itu, anak-anak lebih antusias. Oh, itu kok Bu? Oh ya, saya suka, seperti itu. Jadi kalau di sini bahasanya bersifat abstrak. Kenapa? Nanti keyakinan itu adanya tanggung jawab, jujur, disiplin. Nah, seperti itu. Tapi sebelum sampai ke keyakinan kelas kan ada, kalau kelas masuk kelas tepat waktu, tidak ada di luar, apa yang dilakukan, kesepakatan apa? Oh, berarti jadinya pada saat istirahat itu namanya kesepakatan. Kemudian diturunkan menjadi tertib masuk. Nah, seperti itu. Intinya kalimatnya yang mudah diingat oleh siswa, dan siswa itu, oh berarti aku ulangan nyontek, berarti aku orang jujur. Nah, seperti itu. Jadi, jujur. Di keyakinan kita ada jujur. Nah, seperti itu. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, tidak dalam pernyataan negatif. Begitu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelasnya masing-masing, yang mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Itu dalam pembuatan keyakinan kelas melalui beberapa tahap ini yang sudah saya terapkan kemarin itu di kelas 8B. Saya pernah menerapkan di kelas 8G. Di 8G juga pernah membuat keyakinan kelas ini. Memang ini prakteknya. Nah, kita masuk pada tahap segitiga restitusi, Bapak Ibu semuanya. Dari kita sudah mengetahui disiplin diri dan yang muncul dari intuisi kita, kemudian kita pada posisi manajer, kemudian kita sudah membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, kita pada tahap segitiga restitusi. Dalam melaksanakan keyakinan kelas, diharapkan kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi ini apa? Proses dialog antara kita sebagai guru dan murid untuk dapat menghasilkan siswa-siswa kita atau peserta didik kita menjadi mandiri, menjadi bertanggung jawab. Dengan apa? Ya dengan tadi kita sebagai manajer, tidak menghukum, kemudian tidak merasa menjadi teman, tidak menjadi pemantau, tidak menjadi apa lagi tadi? Merasa bersalah. Nah, ini untuk menerapkan ini kita
sedikit reduksi itu rata-ratanya seperti itu, membuat yang dulu, kemudian kita bisa menerapkan itu. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita tanya sama siswa, kamu kenapa saya begini? Berarti dia menyebutkan, oh saya begini. Kemudian kita menanyakan keyakinan kelas kita apa? Keyakinan kelas kita tidak boleh buang sampah sembarangan, Bu. Oh iya, kamu sudah melakukan itu atau belum? Berarti yang bagaimana? Nah itu, ini adalah tahap-tahap dalam menjalankan segitiga retribusi. Di sini ada beberapa contoh yang sudah saya buat di sebelumnya, di tugas sebelumnya. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan, ini pertanyaan yang saya buat sebelumnya, tugas sebelumnya. Nanti videonya akan saya tayangkan. Pertama yang saya tanyakan adalah berbuat salah itu wajar. Ini termasuk dalam menstabilkan identitas. Karena kita sudah karena kita sudah manusia, pernah melakukan kesalahan, tidak mungkin tidak pernah melakukan kesalahan. Itu adalah biar anak-anak itu ternyata bapak ibu guru baru sudah dewasa juga tetap ada kesalahan, menstabilkan identitasnya dulu. Yang kedua adalah fase validasi tindakan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan kita apa? Yang sudah kita sepakati di kelas apa? Nah itu adalah kita memotivasi anak untuk bisa muncul dari dirinya sendiri. Seperti itu. Tanyakan dulu keyakinan kita apa? Nilai apa yang telah disepakati bersama? Oh kalau saya itu buang sampah pada tempatnya, berarti saya menjaga lingkungan tetap bersih. Nah, seperti itu. Kalau saya dalam pulangan tidak mencontek, berarti saya sudah nilai-nilai itulah yang nanti dimunculkan pada berbagai kita. Itu harapannya. Kemudian, Bapak Ibu, ini ada video. Saya ambilkan satu video dari tugas yang sebelumnya saya kerjakan. Ini adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi. Walaupun mungkin tidak sempurna, tapi ini adalah contoh yang saya lakukan. Mungkin belum sesuai dengan contoh instruktur saya, tetapi saya melakukannya baru seperti ini, seperti itu. Silakan bisa diresam.
Sehingga seharusnya ya. Iya, oke. Ini bahaya masih ingat dengan kesepakatan kita mengenai kita kembali kesepakatan ya kesepakatan apa yang berbahaya atau disiplin dan tepat waktu. Kalau kita sudah mempunyai kesepakatan tersebut, saya bisa melakukan keyakinan tersebut. Dan akan melaksanakan apa? Mulai dengan mulai ini nanti saya bisa tidur tepat waktu, terus kemudian supaya kita bangun lebih sempurna. Oke, apakah saya siap melaksanakan kegiatan tersebut? Ya, semoga dengan saya lebih kuat, kemudian saya berhasil tepat waktu, saya mengambil kebiasaan untuk kedepannya sehingga saya tidak selamat hati untuk hari yang selanjutnya. Oke, silakan saya bisa balik ke itu adalah salah satu tugas yang kemarin sudah saya laksanakan, sudah saya kerjakan. Tugas sebelumnya adalah itu menerapkan sertifikat institusi itu pada saat kemarin siswa libur seperti itu. Terus kemudian di sini sudah sampai penutup dari serangkaian yang saya sampaikan dalam penerapan program bisnis positif. Hendaknya guru memiliki kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sampai dari Sekadar Nasional Pendidikan. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak salah kata. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran baru ini untuk pelajaran informatika nanti kita akan mempelajari tidak jauh beda dengan tahun sebelumnya, masih sama dengan yang kemarin, cuma mungkin hanya kedalaman materinya yang berbeda. Seperti itu. Sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak semuanya, pernahkah kalian pernahkah kalian mendengar namanya keyakinan kelas? Belum? Sebelumnya pernah mendengar apa? Atau kalian mendengarnya tahu kalau di sekolah ini tahu keyakinan kelas itu apa? Tahu nggak? Belum. Oke, keyakinan kelas itu saya jelaskan. Keyakinan kelas itu sama seperti kalian pernah mendengar peraturan, pernah? Pernah. Kalau peraturan sekolah tahu ya? Peraturan sekolah itu contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa peraturan? Tidak boleh bolos, tidak boleh merokok, itu namanya peraturan, ya tidak? Nah, peraturan di sini itu adalah isinya hanya larangan-larangan, ya tidak? Tidak boleh membolos, tidak boleh mencontek, ya tidak? Nah, kalau keyakinan kelas itu adalah kita kesepakatan, kata lainnya dengan sepakat, kesepakatan antara kalian dengan Bapak Ibu guru. Nah, di kelas ini, di kelas 8B, nah kita kesepakatannya mau apa? Mau seperti apa? Nah, dari peraturan yang pertama tidak boleh merokok, tidak boleh terlambat, tidak boleh apalagi tadi? Membolos. Nah, kita buat kesepakatan dengan kata-kata yang positif.
dengan kata-kata yang membangun, dengan kalimat yang positif. Bagaimana caranya? Nah, kita membahas kesepakatan kelas ini mau seperti apa? Contohnya, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kan peraturan selama ini, ya tidak? Kalian ketahui itu sebagai peraturan. Tetapi kalau kita menggunakan kalimat positif, berarti apa kalimatnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Termasuk kedisiplinan. Disiplin apa? Disiplin membuang sampah pada tempatnya. Bagaimana caranya lagi menjadi, kalau tadi peraturan terus menjadi kesepakatan, kemudian kita gali lagi menjadi keyakinan kelas itu seperti apa? Berarti dengan kalian menjaga tidak membuang sampah pada tempatnya, berarti kalian sudah berdisiplin positif. Seperti ini, kertas ini, nanti kalian tuliskan kesepakatan kelas 8B ini mau seperti apa? Ditulis, satu anak menulis satu-satu. Kemudian, paham? Oke. Kesepakatan kelas 8B. Nah, nanti setelah kalian menuliskan satu-satu, contohnya mungkin tidak boleh makan di kelas. Nah, nanti kesepakatan itulah yang nanti akan kita hormati bersama-sama. Seperti itu. Nah, setelah nanti anak itu saya berikan positif ini, silakan kesepakatan kelas 8B mau seperti apa, silakan dituliskan. Kamu mau belajarnya mau seperti apa lah ini. Namanya keyakinan kelas itu seperti itu. Jadi dari keyakinan kelas yang kalian tuliskan itu nanti kita lakukan. Bisa dimengerti? Oke. Sambil disiapkan silakan saya bagikan post-itnya. Silakan dituliskan.
kelas 8B. Saya Alifah Zakia Tumisna. Saya Restantu Raja Salsabila. Saya Vika Ulatsari. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas ini sangat senang. Antusias saya saat membuat keyakinan kelas merasa senang. Antusias saya bisa termotivasi dari keyakinan kelas. Harapan saya dengan adanya keyakinan kelas ini adalah dapat memotivasi teman-teman untuk menjadi lebih baik lagi.